Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, anggota jemaat GKI Muara Karang. Kembali lagi kita berjumpa di dalam Pualam Kasih Bapa. Saya sungguh bersyukur dapat kembali menyapa Ibu Bapak, Saudara-saudara pada saat ini dimanapun kita berada. Saya mendoakan kiranya kita semua dalam keadaan yang baik. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya pada saat ini mengenal seorang pendeta atau pastor yang berpulang beberapa hari yang lalu. Beliau adalah Pastor Raditya Oloan. Seorang pastor muda, suami, dan ayah yang baik di tengah keluarganya. Kisah hidup dan karya pelayanannya begitu menginspirasi banyak umat Tuhan, secara khusus di Indonesia. Kepergiannya menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga, jemaat, dan juga komunitas yang mengenal dan mengasihi beliau. Saya mengetahui berita duka ini melewat media sosial. Sehari setelah saya mengetahui berita ini, saya mencoba mencari berita lebih lanjut pada saat itu, dan saya menemukan sebuah unggahan yang sungguh-sungguh menyentuh hati saya. Unggahan tersebut berupa foto dan caption atau tulisan yang dibuat oleh salah seorang anaknya yang bernama Zeraya Moria. Fotonya dengan sang ayah itu disertai dengan tulisan yang kalau saya terjemahkan kira-kira seperti ini. Ayah telah pergi melalui cukup banyak rasa sakit. Ia kini telah bersama Tuhan dalam damai. Hal-hal yang membuat marah atau kecewa, ayahku kini tidak ada untuk mendukungku. Aku tidak bisa menonton film dan anime lagi bersamanya. Dan aku tidak akan lagi terjaga menonton film bersama ayahku hingga larut malam. Hal-hal yang seharusnya membuatku bahagia. Ayahku kini merasakan damai dan tak ada lagi rasa sakit. Dan Tuhan selalu ada bersamaku selama-lamanya. Saya percaya unggahan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diungkapkan. Ini ditulis di dalam pergumulan Zeraya sebagai anak dalam menerima kenyataan yang begitu pahit bagi dirinya dan keluarganya. Ia mengekspresikan kemarahan, kekecewaan, kesedihan, namun sekaligus di dalamnya pengharapannya pada Tuhan. Dan saya percaya unggahan ini menginspirasi dan menguatkan begitu banyak orang yang membacanya. Mengapa demikian? Karena ada begitu banyak orang yang mengalami rasa sakit dengan pengalaman penderitaan yang berbeda-beda. Unggahan ini menjadi bukti adanya pengharapan dan kekuatan di tengah masa sulit. Apa yang dilakukan Zeraya menjadi kesaksian yang menghidupkan bagi begitu banyak orang yang saat ini mengalami penderitaan. Saya merefleksikan bahwa Zeraya bersaksi di dalam penderitaannya. Tentu saja ada begitu banyak teladan yang memberi kesaksian yang baik bagi kita, bahkan di dalam mereka menghadapi penderitaan di dalam kehidupannya. Kita bisa mengingat beberapa tokoh besar. Kalau kita merujuk pada Alkitab, kita mungkin akan langsung teringat pada Ayub, kepada para murid Yesus, kepada Stefanus yang oleh karena pelayanan dan kesaksiannya ia dibunuh oleh Saulus yang kemudian menjadi Paulus, dan Paulus ini dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi, menjadi rasul, melanjutkan karya pelayanan, dan kemudian ia juga mengalami penderitaan di dalam pelayanannya. Atau bahkan kita bisa juga mengingat orang-orang yang kita kenal, teladan-teladan yang ada di sekitar kita, di keluarga kita, di gereja kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Ibu bapak, saudara terkasih, inilah perenungan kita. Menjadi saksi di tengah penderitaan. Ada dua kata yang kuat di sini. Ada saksi dan ada penderitaan. Mungkin bagi kita ini dua kata yang berat. Menjadi saksi itu sulit. Penderitaan itu sesuatu yang ingin sekali kita hindari.
Bertemulah keduanya, saksi, penderitaan. Menjadi saksi di tengah penderitaan. Jadilah kesulitan yang paling ingin kita hindari. Ya, menjadi saksi itu tidak mudah. Seorang saksi harus bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatannya. Penderitaan itu akan mengusik kita yang selalu ingin merasakan aman dan nyaman. Oleh karena itu wajar saja apabila sebagian orang tidak memilih ini sebagai bagian dari kehidupan yang patut untuk ditempuh. Padahal, saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum peristiwa kenaikan Yesus ke surga, berdasarkan Lukas 21 ayat 12-13 yang akan kita baca bersama-sama setelah ini, Yesus berkata-kata kepada para muridnya. Mari kita baca bersama Lukas 21 ayat 12-13. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ibu bapak, saudara terkasih, saat itu Yesus sedang memberi gambaran tentang masa depan dengan runtuhnya bait Allah. Bangsa-bangsa akan berperang, bencana-bencana akan terjadi di mana-mana, namun itu semua bukanlah kesudahan dari segala sesuatu. Sebelum semuanya itu, para murid akan menderita karena iman dan pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Namun, penderitaan itu justru adalah kesempatan bagi mereka untuk bersaksi. Yesus mengatakan kepada murid setelahnya, supaya jangan dulu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Karena apapun yang terjadi di depan, penderitaan apapun itu, ada Allah. Allah sendirilah yang akan membela mereka dengan perkataan-perkataan hikmat. Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini Yesus sedang membalikkan cara pikir para murid yang saat itu takut dan gentar terhadap penderitaan yang kelak tiba itu. Penderitaan yang dianggap halangan justru adalah kesempatan. Penderitaan yang mereka takuti justru Yesus ingin mereka hadapi. Menarik bukan? Yang selama ini dianggap perintangan sesungguhnya adalah jalan. Mengapa sih perlu demikian? Mengapa sih kita harus bersaksi di tengah penderitaan? Kesaksian seperti apa yang mau ditujukan? Daya juang, pengharapan seorang yang beriman kepada Tuhan. Ketika seseorang menunjukkan daya juang dan pengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan hidupnya, ini akan menjadi teladan yang baik dan akan membuktikan bahwa kekuatan dan penyertaan dari Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Ini juga menolong begitu banyak orang untuk melihat kebesaran, untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ini juga secara personal, secara pribadi akan membentuk sikap kita, membentuk karakter kita sebagai seorang yang beriman, dan menjadikan kita pribadi yang matang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja merayakan kenaikan Yesus ke surga. Di dalam Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul, peristiwa kenaikan itu sangat erat kaitannya dengan perutusan untuk bersaksi. Yesus sendiri yang menunjuk para murid untuk menjadi saksinya. Kita yang hidup di masa kini meyakini perutusan yang sama dari Tuhan Yesus ditujukan kepada kita. Maka mari kita persaksikan Kristus di setiap kesempatan hidup kita, di saat senang maupun di saat yang tidak menyenangkan. Bersaksilah tidak hanya lewat perkataan-perkataan baik, tapi nyatakanlah itu di dalam karya-karya yang bisa membuat sesama kita, orang-orang di sekitar kita, melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan.
Memang, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak punya pemahaman yang utuh. Mengapa sih penderitaan itu terjadi di dalam hidup saya, di dalam hidup sesama saya? Mengapa saat ini kita semua menderita? Percayalah, kita tidak akan pernah puas dengan setiap jawaban yang kita punya, setiap jawaban yang kita temukan. Namun, alangkah baiknya, alangkah bijaknya apabila penderitaan itu dimaknai dalam terang anugerah Tuhan sebagai sarana bagi kita untuk mempersaksikan kebesaran Tuhan. Penderitaan bukanlah rintangan, tetapi justru kesempatan. Selamat menghayati perutusan kita sebagai saksi Kristus. Tuhan menolong kita.